Perkenalkan, nama saya Dr. Tri Sulistiowati, biasa dipanggil Dr. Tri. Saya mendapat amanah sebagai Kepala Puskesmas di UPT Puskesmas Colomadu 1. Jadi untuk materi pada pagi hari ini adalah blog site edukasi untuk info seputar ibu hamil. Inovasi ini kita susun agar mampu mengakses pelayanan yang mudah, efektif, efisien, seperti itu. Jadi nanti di rumah ibu hamil bisa mengaksesnya dari aplikasi ini, men-screening dirinya sendiri, saya ini beresiko atau tidak, terus mau chat langsung dengan Bu Bidan desanya, langsung ke WA Bu Bidan juga bisa. Monggo saged diklik https://2 kemudian diketik kecil semua pojok input hamil terus titik terus blogspot.com. Nanti di pojok atas ada strap 3-nya. Strap 3. Nah, sekarang kita akan mulai di screening. Tolong diklik yang screening. Screening diklik. Udah muncul gambar seperti ini. Sampun Ibu? Kalau sampun diklik mulai, maka akan muncul seperti ini. Sampun Bu? Nah, ini dibaca Bu. Data ini digunakan untuk mengetahui kondisi kehamilan ibu dalam kategori normal atau beresiko. Mohon untuk mengisi data. Langsung ibu isi di sini. Diklik ya Ibu. Terus masuk ke berikutnya. Kalau sampun monggo silahkan ditulis di sini nama lengkap. Kalau sudah, diisi lengkap sampai ke bawah, tanggal lahir. Terus ini diisi hari pertama menstruasi terakhir. Kalau bingung bisa dicari di buku KIA-nya. Diisi lagi pertanyaan selanjutnya. Kehamilan pertama saat ibu berusia kurang dari 16 tahun. Dulu hamil jika ini anak kedua, apakah dulu saat hamil usianya ibu 16 tahun saat mengandung anak pertama? Kalau tidak, diklik tidak. Kalau iya, diklik iya. Kalau sekarang usianya 16 tahun hamil, berarti langsung diklik iya. Terus yang nomor 2, kehamilan pertama apa lebih dari 35 tahun, silahkan diklik. Terus yang selanjutnya, lama pernikahan lebih dari 4 tahun dan sedang hamil anak pertama. Diisi iya atau tidak. Jadi hamil anak pertama itu lebih dari 4 tahun dari masa pernikahannya, iya atau tidak. Kalau dulu nikahnya langsung setahun bobot, berarti tidak gitu. Kemudian yang selanjutnya, jarak kelahiran anak terakhir dengan kehamilan sekarang lebih dari 10 tahun. Jarak anak terakhir yang lahir dengan hamil sekarang apa lebih dari 10 tahun? Kalau iya diklik iya, kalau tidak diklik tidak. Kemudian jarak kelahiran anak tersebut dengan kehamilan sekarang 2 tahun. Anak yang terakhir dengan yang dikandung 2 tahun. Iya atau tidak, silakan diklik. Kemudian jumlah anaknya lebih dari 4. Iya atau tidak. Ini hamil anak kelima misalkan, berarti iya gitu. Terus saat hamil sekarang ini umurnya lebih dari 35 tahun atau tidak? Silahkan diklik ya atau tidak. Umur ibu hamil sekarang berapa? Kemudian tinggi
Badan ibu berapa? Apa kurang dari 145 atau tidak? Kalau kurang berarti iya, kalau tidak diklik tidak. Terus selanjutnya, apa mengalami keguguran? Abortus atau keguguran? Silakan diisi iya atau tidak. Kemudian apa pernah melahirkan dengan cara ditang atau divakum? Divakum itu disedot Bu, dengan bantuan dokter karena nggak lahir-lahir. Kalau iya diklik iya, kalau tidak tidak. Selanjutnya, apa pernah melahirkan dengan ari-arinya dirogoh? Nggak bisa keluar terus Bu bidan ngerogoh. Sekedap nggih Bu diresiki gitu. Ada enggak? Kalau ada diklik iya, kalau enggak. Yang selanjutnya, ibu pernah melahirkan dengan cara dipasang infus atau transfusi darah. Pertanyaan selanjutnya, ibu pernah menjalani operasi sesar? Di sesar atau tidak, silahkan diklik. Terus ini, ibu mengalami penyakit kurang darah, anemia atau malaria. Anemia jika kurang dari 10 Hb-nya. Lihat di buku KIA-nya Bu. Terus yang selanjutnya, apa ibu mengalami penyakit TBC atau payah jantung? Jantung lemah nopo TBC? Kalau iya diklik ya, kalau tidak diklik tidak. Terus yang selanjutnya, ibu mengalami penyakit diabetes mellitus atau gula atau kencing manis, punya pabrik gula di dalam tubuhnya. Ada tidak? Silahkan diklik. Terus yang selanjutnya, ibu mengalami penyakit menular seksual. Ini contohnya kencing nanah, ada kutil di kelaminnya seperti itu. Iya atau tidak? Silahkan diklik. Terus yang selanjutnya ini, ibu mengalami tekanan darah tinggi, itu dicek dari buku KIA-nya, ada tensinya tinggi atau enggak, ada bengkak pada kaki atau muka atau enggak, silahkan diklik. Diklik selanjutnya, ini kembar atau tidak, silahkan diisi. Terus yang selanjutnya, air ketuban dalam jumlah yang berlebihan. Ini bagi yang sudah USG, kalau yang belum diisi tidak aja. Kalau sudah USG biasanya dokternya sampaikan, oh normal enggak apa-apa, berarti dikliknya tidak gitu. Terus janin meninggal dalam kandungan, apa dulu pernah punya anak yang meninggal di dalam kandungan? Silahkan diklik ya atau tidak. Terus ini, kehamilan lewat bulan, namanya kalau kita serotinus wancine lahir, deleng lahir. HPL niku misal ke hari ini ternyata 2 minggu mboten lahir-lahir. Nah niku silakan diklik ya atau tidak di sini. Kemudian ini, posisi janin sungsang atau tidak, silahkan diklik. Yang selanjutnya, pernah nggak posisi malang melintang di perut? Silahkan diklik ya atau tidak. Selanjutnya ini, pernah mengalami perdarahan selama masa kehamilan atau tidak? Silahkan diklik. Terus yang selanjutnya, paling akhir, ibu mengalami preeklamsi berat, itu tekanan darah tinggi sampai dengan kejang. Mukanya bengkak ini sampai dengan kejang. Kalau iya diklik ya, kalau tidak diklik tidak. Terus klik kirim Bu. Terus skornya bisa dilihat di sini Bu, 18, 10 atau berapa. Yang kalau 2 tadi normal, kalau ini berarti 18, ini berarti beresiko tinggi. Kalau ini jadi faktor resiko, itu skornya 4/4, berarti dia beresiko. Kalau tidak ada resiko, depannya pasti 0. Jadi ibu langsung tahu, oh mana tuh skorku kok 16. Aku tuh resikonya di mana? Itu muncul dari sini. Hasilnya sudah keluar di pojok sini.
Kita kembali ke beranda. Kembali ke beranda depan tadi, Bu. Input dan terkini. Ini info seputar kehamilan. Nanti Ibu bisa pilih fiturnya yang ada di sini. Penyakit-penyakit yang berisiko sudah kita centel di sini. Apa itu anemia, IUFD itu jika terjadi kematian di dalam kandungan, silakan diklik. Coba kita kliknya salah satu, misalkan kita kliknya di anemia. Nah ini sekilas seperti ini, anemia itu apa, tanda dan gejalanya apa, dampak yang jika tidak diobati, cara pencegahannya seperti apa, nanti bisa diinput oleh ibu-ibu hamil. Semua penyakitnya kalau bisa diklik, jadi untuk nambah pengetahuan. Kemudian kita bisa masuk ke timnya kita klik. Ini adalah tim puskesmas, Bu. Klik di Fitkom, Bu, di Fitkom. Ini ya, Bu, akan muncul seperti ini. Tinggal diklik yang misalkan Bu Bidan Gajahan, diklik sesuai domisili, nanti bisa langsung japri. Jadi nanti bisa disimpan ini blognya. Tidak hanya untuk men-screening saja, tetapi bisa untuk konsultasi. Nah, nanti dari kami bisa langsung mengetahui, oh panjenengan itu ada riwayat dulu pernah dipacu, oh ada riwayat dulu pernah darah tinggi, oh ternyata memiliki pabrik gula atau penyakit gula. Oh ini jadi saat konsultasi kita sudah tahu, oh ini umurnya berapa. Itu jadi kita tidak usah melihat buku KIA Ibu yang seperti ini, saat di rumah bisa langsung mengakses, Bu. Generasi kuat dan cerdas. Mendukung sepenuhnya inovasi digital blockset Pojok Input Hamil UPT Puskesmas Colomadu 1 Kabupaten Karanganyar. Deteksi dini ibu hamil itu penting. UPT Puskesmas Colomadu 1 sukses. Yes.